Kita tahu sendiri kalau kita nggak boleh nilai sesuatu dari penampilannya aja ya kan. Mungkin kamu pernah nih ngejek satu Pokemon karena penampilannya jelek ataupun cupu. Kalau ada ngaku aja gitu kan. Tapi hati-hati loh ya, karena Pokemon itu sebenarnya ya meskipun mungkin penampilannya nanggung atau terlihat lucu gitu kan dan statistiknya kelihatan pas-pasan, tapi sebenarnya mereka punya potensi yang luar biasa kalau berada di tangan player atau trainer yang tepat gitu. Yang pasti sebenarnya ada beberapa Pokemon yang mungkin terlihat lemah, tapi kalian bisa memaksimalkan potensi mereka. Hanya saja mereka ini terlalu diremehkan gitulah pokoknya. Dan aku telah menyiapkan beberapa Pokemon tersebut. Jadi tunggu apa lagi, mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Dunsparce. Dulu Dunsparce dihina karena ya statistiknya rendah banget dan Pokemon ini langkanya minta ampun, tapi nggak seberapa kalau digunakan dalam pertempuran. Generasi ke-9 dia dikasih evolusi plus move Hyper Drill gitu, dan punya ability Seren Grace gitulah intinya. Kedengarannya sebenarnya biasa aja ya kan. Move Hyper Drill ini bisa nembus protect bahkan subtitled gitulah intinya. Tinggal dia dikasih body slam ataupun plus Serena Grace gitu, 60% bikin musuh flinch gitulah intinya. Apalagi kalau misalnya dinaikin attack, defense dan akurasinya. Pokemon ini bisa menjadi ancaman yang mematikan bagi banyak Pokemon lainnya. Tapi sayangnya dia diremehkan karena mungkin penampilannya yang biasa aja sebagai sebuah evolusi gitu. Wobbuffet. Wobbuffet cuma bisa counter sama Mirror Coat doang kan, seperti yang aku pernah bahas sebelumnya. Iya, dan itu masalahnya sebenarnya. Dia itu nggak nyerang sebenarnya ya. Dia cuma bikin musuhnya bunuh diri sendirilah intinya. HP plus defense-nya cukup gila, serta punya ability Zero Tech yang bikin Pokemon lawan nggak bisa switch gitulah intinya. Tapi entahlah kenapa Wobbuffet sangat diremehkan ya dalam pertempuran. Clefable. Clefable adalah Pokemon yang terlihat gemuk, berwarna pink, dan sangat imut alias menggemaskan. Tapi sebenarnya dia adalah Pokemon yang paling fleksibel sepanjang masa loh ya. Ability-nya yaitu Magic Guard. Ini cukup bagus ya, karena racun gak mempan. Moveset-nya juga cukup gila-gila ya. Dia punya kayak Moon Blast, Calm Mind, dan banyak lagi intinya untuk mempertahankan diri gitu lah. Mau dijadiin tank, dia bisa aja gitu. Dan dijadiin support, paling bisa lagi. Orang remehin dia karena ya Pokemonnya kelihatan kayak cuman untuk Pokemon cewek gitu. Slowbro. Slowbro adalah Pokemon yang lemot, cupu, dan kerang ada di ekornya gitu, bikin penampilannya kayak makin bodoh gitu ya kan. Tapi sebenarnya dia adalah salah satu tanki yang paling susah ditembus oleh tipe fisik gitulah intinya. Dengan defense 110, wah itu sangat tebal sekali ya everybody. Tapi ya dia tetap diremehkan karena mungkin lambat juga ya kan. Bisanya cuma bertahan, tapi kalau lambat ya buat apa juga sih. Tapi kalau misalnya kamu pelatih yang tepat, kamu bisa memaksimalkan kekuatannya ini. Forretress. Forretress adalah kumbang besi, kayak otak lah, bukan kumbang juga ya. Yang kelihatannya cuma bisa pasang paku di tubuhnya tersebut ya kan. Tapi dia adalah satu-satunya Pokemon yang bisa Rapid Spin, Spike, Toxic Spike, Steel Rock, Pulse Switch dalam satu tubuhnya tersebut. Dan dia juga punya ability Stordy yang bikin dia bisa bertahan gitulah dalam pertempuran jika HP-nya berkurang signifikan. Jadi dia masih bisa bertahan, apalagi punya ya move-move yang ngeselin banget lah ya kan. Dia juga punya kombinasi yang cukup bagus, yang dimana dia bahkan punya resistensi 11 tipe gitu. Toxapex. Toxapex adalah Pokemon dari generasi ke-7. Bentuknya bintang laut dan terlihat cukup menyeramkan ya. Tapi dia adalah salah satu tembok spesial terbaik sepanjang masa loh ya. HP-nya 50, defense-nya 152, dan spesial defense-nya 142. Pokemon ini salah satu Pokemon terkuat di generasi ke-7 loh ya. Dengan cara penggunaan yang tepat, pelatih bisa memaksimalkan kekuatannya, bahkan bisa ngalahin legendary Pokemon juga. Gliscor.
Gliscor adalah kalajengking plus punya sayap gitu, dan dia adalah evolusi dari Gligar gitu ya kan. Kelihatannya sebenarnya biasa aja gitu, tapi dia punya ability Poison Heal dan juga punya Toxic Orb gitu. Tiap turn dia bakalan heal 20% HP-nya gitu. Ditambah lagi kayak misalnya dia punya Rush, Protect, Earthquake, dan juga Knock Off. Dia juga punya defense 125 dan punya kombinasi tipe Ground Flying yang imun tanah dan juga Fighting dan juga Poison gitu. Dari generasi keempat sampai generasi ke-9 dia adalah salah satu Pokemon yang cukup berguna loh ya. Magnezone. Magnezone adalah robot magnet cupu yang terlihat seperti UFO atau semacamnya gitulah ya kan. Sebenarnya Magneton aja udah cukup kuat loh ya. Dia punya satu tugas yaitu ngedelete semua Pokemon tipe Steel. Ability-nya yaitu Magnet Pull, bikin tipe Steel nggak bisa kabur gitulah intinya. Pokemon-Pokemon yang bertipe Steel atau Flying gitu, mereka bakalan langsung jadi santapannya gitulah intinya. Orang ngeremehin dia karena mungkin speednya cuma 60 plus juga dia ya lemah terhadap tipe ground 4 kali lipat gitulah intinya. Pyukomoku. Oke, Pyukomoku adalah teripang laut. Oke, kalian mungkin bakalan langsung berdebat di kolom komentar kenapa Pyukomoku ini dimasukkan ya kan. Dia punya HP 55 dan attack-nya 60. Kelihatannya NPC banget ya kan, cuma buat pajangan doang untuk Pokédex. Tapi dia punya ability yang namanya Energy Out gitu. Kalau dia mati, musuh kena damage sebesar HP dia yang hilang gitu. Kalau misalnya kalian kasih counter Mirror Coat dan juga Toxic ataupun Recover gitu, dia literally samsak hidup gitulah pokoknya. Karena yang meskipun dia mati ya musuh juga mati. Tapi ya karena memang statistiknya biasa aja dan penampilannya juga nggak yang wah banget, jadi masuk akal jika dia diremehkan. Slaking. Dan di nomor 1 ada Slaking untuk pilihan hari ini. Dia punya base stat 670, lebih tinggi dari beberapa Pokemon Legendary Trio gitulah intinya. Attack dia 160, HP-nya 150 dan dia punya speed 100. Dia juga punya 1 Giga Impact yang bisa KO 80% Pokemon gitu. Tapi ada kutukan tentang ability-nya yaitu Trun. Tiap 2 turn, Pokemon ini bisa gerak 1 kali doang. Jadi ya para pelatih atau player yang ngeremehin dia karena dia ya tidur doang gitu. Dia nyerang habis itu ya istirahat aja gitu. Padahal ya sebenarnya player jago bisa aja gitu muterin kutukan atau ability jahat tersebut. Ya tinggal pakai beberapa item terus kasih Giga Impact, ya musuh juga pasti langsung mati ya, apalagi dengan statistiknya yang tinggi. Dan itulah beberapa Pokemon yang bentuknya sebenarnya biasa aja dan cukup diremehkan ya kan. Tapi kalau dia ngasih damage sebenarnya bisa bikin Pokemon lain nangis juga. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah.